Nah ini lur, rumah angker di Kaliurang. Nah, masa udah mas tuh semua, dudukin. Ada ini. Wah, wah ini kita tinggal di rumah sob, ada yang mau sini kita masuk. Itu biar sama Mas Pras sama Mas Genjer nggak apa-apa. Atau sama siapa? Kacang. Oke lur, bisa kita lihat suasana di dalam villa kosong yang berada di Kaliurang, Sleman, DIY, Indonesia. Di sini bangunannya masih berdiri kokoh walaupun sudah lama tidak dihuni, tapi bangunannya sudah ada yang rusak. Entah ini di sini pintu apa juga kita kurang tahu. Bisa kita lihat di sini, di situ pun ada salah satu ruangan yang menuju jalan tengah. Begitu ekstrim suasana di sini. Bisa kita lihat awal mula perjalanan kita sampai sini, dan penyambutan yang kita terima memang begitu luar biasa istimewa. Selalu ikuti perjalanan channel kami Isusilo Gelap Saibu. Langsung saja kita masuk untuk mereview rumah villa tua. Bisa kita lihat di sini ada salah satu api. Siapa yang menyalakan juga kita tidak tahu. Tiba-tiba ada api menyala, dan kameramen mungkin bisa kita lihat di atas bangunannya sudah banyak dipan yang roboh, dan tangganya pun kayaknya tangga zaman dulu nih ya Pak ya. Iya ini. Dan pintunya pun merupakan pintu zaman dulu. Bisa kita lihat di sini, ini mungkin merupakan ruangan tengah. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada ruangan juga, tapi sudah banyak tembok-tembok yang jebol. Tapi sayang sekali banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab main ke sini melakukan coret-coret sembarangan. Sebenarnya kalau bangunannya sendiri masih berdiri kokoh, mungkin ada salah satu tembok yang sudah rusak. Bisa kita lihat di belakang panjang. Di sini pun ada ruang tengah juga. Bisa kita lihat auranya berbeda. Mungkin dari lighting bisa mencium bau berbeda di sini. Ya. Di sini mungkin merupakan ruangan sholat mungkin ya Pak ya, atau ruangan apa ini? Tapi sudah agak rusak dan tidak terawat. Di sini baunya sangat menyengat, saudara-saudara. Sungguh luar biasa perjalanan kita STSN kali ini, istimewa. Dan di sini ada salah satu kamar mandi yang berada di ruangan tengah. Sebenarnya masih cantik ya, cuman karena saya nggak terpakai, jadi kelihatan kotor. Mungkin di sini yang dibilang sama warga-warga yang sering terdengar suara orang mandi.
Dan bisa kita lihat di situ ada salah satu lilin yang menyala. Entah siapa yang nyalain kita pun tidak tahu. Benar-benar tidak ada yang tahu. Soalnya kami masuk baru kali ini. Dan bisa kita lihat lilinnya. Kalau seumpama dari tadinya lah mungkin sudah mati. Soalnya tinggal sedikit ya Pak ya. Tapi bisa kita lihat di sini lilinnya masih nyala. Dan terdapat kursi 2. Bisa kita lihat di situ bangunannya, rumahnya pun pintunya pun pintu zaman dulu lah kayaknya, kayak zaman Belanda dulu. Tandanya pun begitu. Dengar nggak? Di atas tadi ada suatu yang vibrasi. Mungkin nanti bisa kita mengajak supranatural kita untuk mereview tempat ini. Hati-hati di sini banyak ikan yang roboh. Kita lihat di sini. Udah aman mas. Aman. Udah kan mas? Belum, baru di sebelah sini. Di sini Pak, di sini loh, ada salah satu fenomena yang saya kasih dilihat. Jadi di dalam kita tidak tahu tiba-tiba ada lilin bisa nyala sendiri. Di sebelah mana? Dan untuk saat ini masih nyala. Dari ini. Di mana mas? Ini sebelah sini. Yuk. Oh iya, benar sekali. Di sini ada fenomena yang sangat aneh karena tadi kita dari luar itu nggak ada apa-apa, tapi begitu kita masuk di sana ada lilin nyala dengan sendirinya. Mungkin kalau lihat orang mata awam tidak nyala tadi ya Pak. Tapi kalau mata batin dari luar tadi lilinnya sudah nampak menyala pas saya bilang tadi. Ya padahal ada temboknya tadi kok kelihatan nyala. Tapi kalau dipikir pakai logika juga lucu Pak. Lilinnya sudah mau habis. Sebenarnya kalau habis sudah mau tak dari tadi. Coba ke depan udah diem. Ya, bisa ya? Iya. Coba mas, kita mau. Ini sebetulnya yang menyalakan ini adalah sosok perempuan menyalakan lilin ini, dan dia menyalakan ini supaya penerangan kita itu bisa misalnya jalan itu bisa biar lancar. Dia membantu kita ya? Kalau masalah perempuan, saya juga pernah Pak. Waktu itu kan sebelum kita kesini, saya kesini buka YouTube ya Pak. Salah satu narasumber orang sini itu menceritakan bahwasanya di kursi ini sering ada sosok perempuan duduk sambil nyanyi-nyanyi. Nah, dan di sana sering terdengar suara orang mandi. Iya. Iya betul. Tuh, sekarang korbannya di sana mas. Coba lihat. Iya. Coba kita kesana. Yuk. Oh, di sini emang sering buat ritual juga mas. Ya, Di sini buat ritual untuk mencari nomor. Tuh dia. Di Ya, sini ini Pak, contohnya ini. Di sini ada tempat juga. Ini kayaknya zaman dulu itu kayak dipas. Bukan Pak, ini bukan. Mungkin ini merupakan dapur kalau besar ini Pak. Apa ya? Kayaknya apa ya? Bukan. Kalau dapur bukan. Otomatis kalau di Kalau dapur di atasnya ini cuma banyak juga ini otomatis rokok. Nih coba sisa-sisa juga orang melakukan ritual di sini. Memang Coba kamar lain. sana ada kamar lagi yuk. Coba lihat lagi kamar. Itu kamar mandi tadi Pak.
kita ke atas nggak memungkinkan Pak. Soalnya kita bisa lihat sendiri di sini banyak bangunan yang sudah roboh. Bukan takutnya kalau kita naik ke atas nanti malah entah jatuh atau gimana kan. Naik. Kita naik pelan-pelan, kita naik. Sana Mas tuh. Mau naik? Kawal dari belakang. Oke lor, bisa kita lihat ya kita menaiki sebuah tangga yang kalau dilihat ini tangga zaman dulu ya Pak ya. Tapi rapuh. Hujan ya Mas? Iya. Nah kita naik nyamari karena ini musim hujan. Musim hujan juga. Jadi kalau kita naik ini kayaknya saya nggak berani. 3 Mas. Kalau berdua nggak apa-apa. Tapi kalau bertiga saya nggak berani. Kalau berdua nggak apa-apa sama saya berdiri di luar. Karena emang ini kalau kita naik kalau banyak, kalau bertiga sama rating satu aja naik. Sama Sipur atau Mas itu nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak karena ini Rapuh. serapu. Berani naik? Berani. Kalau saya nggak berani karena saya gemuk. Oke lor, bisa kita lihat di sini kita menaiki sebuah tangga yang berada di atas ruangan dan di sini pun atapnya sudah pada jebol. Jadi kita harus hati-hati. Kita menaiki sebuah tangga yang berbentuk kayak tangga zaman dulu ya Pak ya. Dan di sini ada sebuah ruangan tengah, mungkin ini dulu ruangan santai gitu mungkin. Bisa kita lihat di sini ruangannya sangat lebar, luas dan masih berdiri kokoh. Sebenarnya sayang ada beberapa oknum yang main ke sini tidak bertanggung jawab dan melakukan sebuah coret-coretan di tembok. Ini kalau menurut saya kurang etis ya Pak ya. Iya. Tidak menghargai tempat ini. Bisa kita lihat di sini ruangannya sangat bagus sebenarnya, luas. Di sini ada kayak aula di atas gitu ya Pak ya. Iya ini. Mungkin ini mungkin tempat musola ya kayaknya, atau mungkin mungkin ini sini Pak, dulu sering ada acara apa di sini dan di sini bisa panggung gitu ya. Tempat ibadah orang Nasrani. Orang Nasrani ya. Bisa kita rasakan di sini hawanya pun terasa sangat luar biasa. Saya juga sampai merinding ini Iya, di atas. betul. Bisa kita lihat di sini bangunannya pun sudah atas, bisa dilihat di atas Pak, sudah banyak yang roboh. Kita harus ekstra hati-hati di sini. Cuma saya interaksi di sini dulu ya Mas. Biar saya menjelaskan gedung ini gunanya untuk apa, zaman dulu untuk apa. Ya betul. Sebelum kita menunggu hasil interaksi supranatural kita Ki Susilo, bisa kita lihat di sini ruangannya. Mungkin kameramen bisa kita review ke sana sebentar. Ya. Bisa kita lihat di sini, hati-hati. Dapatnya roboh di sini. Ada salah satu ruangan di sini kecil. Kalau kamar mandi bukan kayaknya ya Pak ya? Bukan kamar mandi nih. Bukan. Ini tempat khusus pendeta ya? mungkin. Iya mungkin salah satu tempat peristirahatan sesepuh sini mungkin. Sungguh luar biasa perjalanan tim di Susilo Gelap Saito pada malam hari ini untuk mereview villa kosong angker yang berada di Kaliurang. Istimewa. Jos. Kita mendapatkan interaksi berada di sini. Ya. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah berjalan. Oke. Mustika Embun. Mustika Embun, Sebening Embun, istimewa. Obate lo. Jenengan iki. Jadi tadi interaksi yang saya rasakan di sini, fungsi yang saya rasakan di sini memang zaman dulu ini adalah
tempat berkumpulnya pada zaman dulu orang Belanda di sini untuk menyusun strategi perang dan menyusun strategi untuk mengalahkan Indonesia di sini zaman dulu. Tapi bangunan belum seperti ini dan ini pernah direhab, direnovasi pada kalau nggak salah di tahun 1930. 30 pertama. Dan itu rehab kedua pada tahun 1984. Kedua. Rehab ketiga itu di tahun 1995. Jadi gedung ini telah melalui berbagai macam pembugaran dan melalui berbagai macam perubahan metamorfosis secara dekorasi dan dekoratif. Jadi gedung ini zaman dulu emang kenapa di sini dikatakan angker karena ada pembangkang di sini zaman dulu. Tapi itu zaman sebelum zaman pendidikan, jadi kita pun nggak tahu itu sejarah seperti apa. Berarti iya Pak, kan itu ada mitos yang berkembang di sini sering ada penampakan noni. Ya, Belanda. Itu kalau itu malah justru beda. Iya betul. Interaksinya luar biasa Pak. Jadi itu zaman dulu noni-noni tadi yang kita lihat dari bawah ya Mas. Iya. Dari bawah itu ada noni-noni. Itu emang tapi dibunuh tanpa dibunuh, tapi dikubur dulu. Tepatnya penguburan di sebelah sana, di sebelah sana. Jadi betul ya. Ada itu juga. Yang kedua, mitos yang berkembang di sini sering juga terdengar seperti pasukan Belanda sedang melakukan upacara. Ya, karena di sini juga banyak orang-orang yang dikubur daerah sini zaman dulu Belanda dari sana dikubur oleh bangsa Indonesia zaman penjajahan zaman dulu. Dan itu yang melakukan itu adalah zaman Mataram kuno. Jadi semua prajurit itu dari satu ke satu dihabisi. Pada akhirnya Mataram kuno bisa mengalahkan Belanda dari sini dan akhirnya pergi dari daerah Ngayogyakarta Hadiningrat gitu. Oke Lur, demikian tadi sedikit penjelasan dari supranatural kita Ki Susilo Blamsaito tentang misteri villa kosong yang berada di Kaliurang. Dan dikatakan di sini juga ada gua Jepang ya. Gua Jepang itu sebenarnya zaman dulu itu untuk orang Indonesia menyusun strategi dan bersembunyi. Karena kalau pas dikejar-kejar sama Belanda zaman dulu penjajahan Perang Dunia Pertama itu orang Indonesia sering bersembunyi di sana untuk mencari aman dan untuk mencari selamat gitu ya. Itu tepatnya guanya di sebelah belakang sana. Gua Belanda. Maka di sini terkenal dengan namanya gua Jepang di sini. Padahal sebenarnya gua Belanda bukan gua Jepang. Mungkin karena Jepang lama ya. Indonesia jadi terakhir Kita turun. Jepang. Ya, kita turun. Dan kita nanti coba akan melakukan Mencari. Ya, kita mencari peserta yang benar-benar mampu dan benar-benar kuat untuk uji nyali di sini. Emang karena tempatnya sangat ekstrim nih Pak. Ya. Istimewa. Masih berani? Masih berani? Enggak berani. Pak Yari. Kayaknya di sini sama di kamar mandi tadi seru Pak. Ya. Lokasi uji nyalinya. Ya. Gimana kameramen? Oke? Siap. Jadi kemarin Ya. kemarin kita ada netizen atau subscriber kita yang mengatakan kalau uji nyali itu penerangannya pakai lilin kan gitu. Iya. Dan kita malah ini kita nggak bawa dari rumah, Tapi kita udah udah disediain lilin di sini. Jadi nanti tempat uji nyali kita lakukan di sini Mas. Iya. Betul. Kita akan cari peserta uji nyali yang berani dan mampu uji nyali di sini.